Salam. Saudaraku, sebagai manusia ciptaan Allah, kita hidup karena Allah menghembuskan rohnya bagi kita. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jemaat saja pun berdiri. Dan kita menyembah Allah melalui pujian NKB 140. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudari anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 mengarahkan kita dalam ibadah utama minggu ini. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat.
Baik, mari kita berdoa, kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Dan karena itu tentu saja Engkau mendapati kami dalam segala kegagalan dan keberdosaan kami. Dan karena itu Tuhan, kami mohon, ampunilah kami. Dan tolonglah kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami selalu dibaharui, kami selalu memiliki kerinduan, dan mau terus berjuang taat kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan dalam keadaan berdiri. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Mulut kami pujian padamu. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat terbenamnya matahari. Silakan duduk. Pembacaan Mazmur untuk minggu ini Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku,
Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari berdoa untuk belajar bersama dari firman Tuhan. Marilah berdoa. Kami mensyukuri kesempatan ini, di mana kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau dengan sungguh-sungguh menerima pengajaran dari firman-Mu, supaya hidup kami ini menjadi lebih berarti. Amin. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, baru-baru kita melalui media massa, televisi, juga mungkin melalui YouTube, kita menyaksikan video yang viral tentang kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak masih sekitar 9 sampai 10 tahun terhadap temannya, ya. Dan kekerasan yang sangat menyedihkan, ya. Anak-anak seusia itu tapi bisa melakukan kekerasan yang sebelumnya direncanakan. Ya. Kita menyaksikan bahwa tanpa peduli mereka melakukan kekerasan terhadap temannya. Bahkan yang terbaru kita mengetahui bahwa ada 12 anak di pesantren yang melakukan kekerasan terhadap salah satu temannya sampai meninggal. Ini situasi yang sangat menyedihkan.
Tapi juga dalam video yang pertama itu kita menyaksikan bahwa di samping anak-anak yang melakukan kekerasan ternyata ada orang-orang lain, teman-teman mereka, tapi juga ada yang lebih besar dan mereka menyaksikan saja apa yang dilakukan oleh anak-anak itu tanpa membantu untuk menolong si korban dan juga menolong pelaku untuk berhenti dari tindakan kekerasan. Tapi ini situasi kita, ya. Gambaran kehidupan kita yang sebenarnya tidak sehat. Ketika orang merasa biasa-biasa saja melakukan kekerasan terhadap sesamanya, dan juga ketika orang acuh tak acuh, merasa biasa-biasa saja ketika melihat kekerasan yang dialami oleh sesamanya tanpa berbuat apa-apa, apatis, masa bodoh, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya sengaja mengambil contoh ini untuk mau memperlihatkan kepada kita bahwa situasi yang dialami oleh Israel pada masa Sefanya juga seperti itu. Ya. Pertama, bahwa mereka dengan seenaknya melakukan kejahatan dan ketidakadilan di mana-mana. Ya. Kalau kita baca kisah di 2 Raja-Raja, ya, pasal 20-an ke atas, 21, 22, kita mendapatkan gambaran bagaimana Israel jatuh dalam dosa yang luar biasa. Ya. Mereka melakukan kekerasan satu terhadap yang lain, tetapi juga mereka menyembah ala-ala orang asing, ilah-ilah asing, menyembah bahkan bait Allah yang menjadi tempat mereka menyembah Allah Tuhan mereka, Yahweh mereka, juga menjadi tempat di mana mereka membawa masuk ilah-ilah, dewa-dewa, patung-patung tuangan untuk disembah. Jadi ini sesuatu yang sungguh kejahatan yang luar biasa. Kehidupan rohani mereka saya menyebutnya bermuka dua. Yang saya maksudkan adalah seperti yang digambarkan dalam pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya baca untuk kita. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan dan tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Jadi yang tadi itu. Pada satu pihak mereka menyembah Tuhan, menyebut nama Tuhan, bersumpah atas nama Tuhan, Allah mereka, ya. Tetapi pada pihak yang lain mereka menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa asing. Jadi kehidupan kerohanian mereka bermuka dua. Bukan hanya itu. Ada banyak orang di negeri yang bersikap apatis. Ya. Ketika melihat banyak kejahatan, ketika melihat ketidakadilan, mereka biasa-biasa saja, tidak merasa terganggu. Ya sudah mau bilang apalagi keadaan begitu, ya begitu, sudah ketong jalani sah, kira-kira begitu. Dan ini dilakukan oleh semua kalangan. Bukan hanya oleh rakyat jelata, tetapi juga oleh pejabat-pejabat pemerintahan, bahkan oleh pejabat-pejabat keagamaan. Dan karena itu, Tuhan sangat marah dengan keadaan seperti itu. Nah, saya menjelaskan latar belakang dari teks kita tadi. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan melalui Nabi Sefanya memberi nasihat kepada bangsa Israel, dan saya yakin ini juga menjadi nasihat bagi kita yang hidup sekarang ini. Pertama, Sefanya mengatakan, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu sama dengan tidak peduli. Orang Kupang bilang sontoe. Ya. Saya cari sinonimnya dengan acuh tak acuh itu
tebal telinga, kamus bahasa Indonesia bilang tebal telinga. Ketong bikin telinga tabal, seorang Kupang biasa bilang begitu. Cuek. Ya. Nah dalam keadaan seperti ini, Sefanya bilang bersemangatlah, aktif. Berkumpul, menyatu. Untuk keluar dari sikap hidup yang acuh tak acuh. Sikap hidup yang tidak peduli, yang diam terhadap kejahatan yang berlangsung, yang diam terhadap ketidakadilan yang berlangsung. Saudara-saudara, satu kali seorang pendeta mengunjungi seorang oma. Kemudian ini oma bilang begini. Dong mau berdoa, pendeta mau pulang dan pendeta mau pimpin doa. Kemudian ini oma bilang begini, Pak Pendeta, nanti kalau berdoa, son usah bilang akhir doa tuh son usah omong bilang mohon ampun dosa karena beta sonnya berdosa. Ini hari beson berdosa. Ya, dari pagi sampai sore ini beta son berdosa. Jadi ini Pak Pendeta bilang, kenapa kok oma bilang oma son berdosa? Karena dari pagi sampai sore beta hanya di dalam kamar sama merajut. Beta son ketemu dengan siapa beta hanya di dalam kamar. So, kok beta merajut, beta son bikin orang pun hati sakit dan seterusnya. Ini Pak Pendeta bilang, oma berdosa. Kenapa? Karena ternyata ada oma pun tetangga di sebelah yang sakit, oma son pikunjungi. Bapak Ibu, saudara-saudara, terkadang ketong pikir berdosa tuh kalau ketong melakukan sesuatu yang jahat. Itu? Ternyata saya dan saudara-saudara juga berdosa ketika kita tahu untuk melakukan kebaikan tapi ketong son lakukan. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia memisahkan orang-orang pada hari penghakiman, yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini nanti akan dihukum. Kemudian dong tanya kenapa? Ya karena ketika beta lapar, beson kasih beta makan. Ketika beta haus, beson kasih beta minum. Ketika beta dalam penjara, kamu son mengunjungi aku. Dong tanya, kapan kau lihat Tuhan ada lapar? Tuhan ada haus, kapan kau lihat Tuhan ada di penjara? Tuhan Yesus bilang, ketika besok melakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ingat juga cerita tentang talenta, itu ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Beta selalu bilang, yang dapat 1 itu dihukum bukan karena dia dapat 1, tapi karena dia kubur yang 1 itu. Ketika Tuhan datang dan tanya bilang, ini tetap 1. Jadi ketong ingat baik, kita berdosa bukan saja ketika saya dan saudara melakukan sesuatu yang jahat dalam pandangan Tuhan, tetapi ketika ketong secara sadar dan sengaja sone mau melakukan yang baik menurut Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Sefanya memberi seruan. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Berhenti dengan sikap yang cuek. Sikap yang tidak peduli terhadap keadaan. Bangun dan lakukan sesuatu. Tentu yang memberkati. Kadang-kadang kan ketong berpikir ya yang penting beta pu hidup baik-baik saya parsetan. Orang lain mau malenggang, kau mau tono kau dan seterusnya itu terserah. Yang penting beta pu hidup baik-baik. Tuhan son mau begitu. Kenapa Israel juga disebut sebagai bangsa yang acuh tak acuh? Karena dong dengar dari telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena dong kalau dengar orang-orang nabi-nabi memberi
nasihat, memberi teguran, sama kayak ketong orang Kupang, kadang-kadang ketong bilang, lu boleh omong kalau lu dengar sendiri. Karena itu, Sefanya bilang, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Sefanya ingatkan Israel tentang perubahan tingkah laku, sikap hidup yang menunjukkan bahwa mereka bertobat. Sefanya mau kasih ingat kepada bangsa Israel bahwa kalau bosong sekarang masih hidup, bosong jangan pikir bahwa Tuhan pung mata ada buta atau Tuhan tuh sontoe, ya, karena memang mereka berpikir, ya, mereka berpikir seperti itu. Kalau kita baca ayat 12 dalam pasal 1, di situ dibilang, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Jadi pada waktu itu banyak orang Israel berpikir bahwa son apa-apa, Tuhan ada diam-diam. Siapa Tuhan son bikin apa-apa? Sefanya kasih ingat bahwa kalau sekarang Tuhan belum melakukan apa-apa, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Karena nanti akan ada hari kemurkaan Tuhan. Nah, ini juga nasihat untuk saya dan saudara-saudara. Kalau Tuhan masih kasih ketong kesempatan, maka pakai ini kesempatan untuk terus mengevaluasi ketong pun diri. Terus mengevaluasi ketong pun diri. Son usah tunggu orang lain yang datang menilai ketong sendiri. Yang menilai ketong pun diri. Kira-kira apa yang mesti berubah dari beta pun diri. Kira-kira sifat-sifat apa yang seharusnya sona ada di dalam beta pun diri. Dan beta perlu bertobat. Masing-masing ketong tahu itu. Mulai dari anak-anak sampai ketong yang seorang tua. Ketong bisa menilai diri masing-masing. Dan menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat 3 itu Tuhan bilang begini, carilah Tuhan melalui Sefanya. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri. Kenapa? Kenapa ajakan untuk mencari Tuhan itu untuk orang yang rendah hati? Karena memang hanya orang yang rendah hati yang mampu untuk dengan jujur, mampu untuk menilai kehidupannya. Kan kalau orang yang sombong dia mungkin dia bisa nilai dia sendiri toh. Karena dia merasa diri paling benar. Nah. Ada yang salah dia sendiri. Itu kalau orang yang sombong. Dan ketika kita ada dalam kesombongan, maka kita selalu tergoda untuk melakukan apa saja tanpa peduli. Walaupun mungkin orang lain bilang, dia pun jahat lah dia bisa lakukan begini. Sampai hati dia bisa lakukan begini. Ya karena kita yang melihat itu. Tetapi mungkin orang yang melakukannya, dia tidak merasa apa-apa. Dan karena itu ketong biasa lihat toh, ada orang yang cuma melakukan kejahatan, bahkan membunuh orang dengan perencanaan pun. Ketong masih, dia pun sikap kayak biasa-biasa sah. Ketong heran. Kenapa? Itulah karena kalau kita berkanjang dalam kesombongan hati kita. Orang yang sombong susah sekali untuk bisa menilai diri sendiri. Susah. Dan karena itu firman Tuhan tadi bilang. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Dan memang saudara-saudara, kerendahan hati itu penting ya. Supaya kita mampu untuk menilai diri dan kita tidak terus berkanjang dalam dosa dan kejahatan. Ada penyesalan. Dan kalau ada penyesalan, ada pertobatan.
Sefanya kasih ingat orang Israel supaya bertobat sebelum datang hari kemurkaan Tuhan. Dan memang nanti akan datang. Ketika Nebukadnezar datang dan memporak-poranda Israel. Raja yang bertahta dalam kesombongannya, kemudian diikat, dirantai tangannya dan dibawa ke Babel dengan mata yang tercungkil. Hampir semua orang Israel dibawa ke Babel. Yang tinggal di Israel hanya orang-orang kecil, para budak yang ditinggalkan untuk kerja di kebun-kebun. Ya. Karena apa? Karena memang mereka, nabi yang satu datang, dua datang, bilang bertobat, dosa mau dengar. Dong pikir itu hanya omong-omong, garatak orang Kupang bilang. Nah, ini juga peringatan untuk saya dan saudara-saudara. Jangan pernah berpikir bahwa beta sekarang sehat-sehat sama apa-apa. Biar beta bikin begini dan begitu pun tetap beta pu hidup ada babai. Jangan. Karena ketong masih baik-baik, sekalipun ketong terus berkanjang dalam ketong pun dosa dan kejahatan, itu karena kasih karunia Tuhan. Dari Tuhan. Dan selama kesempatan itu masih ada untuk kita, pakai itu kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, umat dinasihati untuk mencari Tuhan. Ayat 3 bilang begini, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan dan seterusnya. Nah, mungkin orang-orang Israel akan berpikir ya sama kayak ketong Ju. Kalau satu orang datang dan bilang carilah Tuhan. Kemudian ketong bilang, lu jangan sampai lu ada mabok tiap hari ketong ada rajin datang gereja. Ketong rajin ikut ibadah rayon. Ketong rajin ikut ibadah kategorial dan fungsional. Ketong rajin melayani dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mungkin pertanyaan untuk saya dan saudara adalah, apakah kita sedang mencari Tuhan? Contoh saya, selama ini saya melayani sebagai pendeta. Pertanyaan yang harus saya tanyakan terus-menerus dalam diri saya adalah, apakah dalam pelayanan saya sedang mencari Tuhan? Atau saya sedang mencari nama untuk diri saya sendiri. Ini juga harus menjadi pertanyaan untuk kita semua. Jadi jangan puas dengan kita terus-menerus beribadah secara liturgis seperti ini. Tapi mari terus kita bertanya, apakah ibadah-ibadah liturgis kita ini berdampak pada ibadah karya kita atau tidak? Sederhananya seperti itu. Karena itu Sefanya bilang, carilah Tuhan, carilah keadilan. Maksudnya adalah bahwa ketika kita hidup dengan mencari Tuhan, kita akan hidup dalam keadilan. Berlaku adil dalam ketumpung hidup. Suami berlaku adil terhadap istrinya. Istri berlaku adil terhadap suaminya. Orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dan sebaliknya anak-anak berlaku adil terhadap orang tuanya. Bagaimana anak-anak berlaku adil terhadap orang tuanya? Ya dengan belajar sungguh-sungguh. Sekolah baik-baik. Itu melakukan keadilan kepada orang tua. Karena banyak anak-anak yang tidak adil terhadap orang tua. Orang tua kerja keras dari pagi sampai sore untuk membiayai sekolah mereka. Tapi anak-anak dengan acuh tak acuh dalam studi mereka. Nah, ini contoh sah. Tapi juga banyak orang tua yang juga mesti adil kepada anak-anaknya. Nanti anak-anak bilang ini Bu Pendeta ini contoh ketong sah. Ya. Jadi mencari Tuhan, tema khotbah kita adalah carilah Tuhan supaya kamu hidup. Mungkin ketong tanya,
Kok ketong sekarang ada hidup. Tapi saudara-saudara, kalau hidup yang tidak berdampak tuh, itu son berarti. Itu sama saya ketong ini bernafas, hanya ada nafas tapi son berarti. Ingat cerita tentang Adam dan Hawa yang saya selalu kasih contoh ulang-ulang. Ketika mereka diberi perintah untuk son boleh makan ini buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kalau bosong makan bosong mati. Tapi apakah ketika dong makan dong mati? Son deh toh? Adam dan Hawa son mati kan? Apakah Tuhan berbohong? Tentu son deh cu. Bahwa mereka tetap hidup, masih ada nafas dalam dompun tubuh. Tapi dompun relasi dengan Tuhan menjadi tidak baik. Karena itu ketika Tuhan datang, Kejadian bilang, Tuhan datang berjalan-jalan pada hari sejuk. Tapi dong bersembunyi. Sebenarnya hari sejuk itu kan menyenangkan. Itu menyenangkan untuk kita bertemu. Tapi kan ketong suka tahu kalau ketemu dari orang lain waktu panas. Panas-panas ketemu. Maka tentu kalau sejuk terus Tuhan berjalan pada hari sejuk. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Karena dong sumakan itu buah. Dong memang son mati, tapi dong pun relasi dengan Tuhan terganggu. Mereka tidak hidup dalam pengertian yang sebenarnya. Karena itu Tuhan bilang, bosong di mana? Ikut tong ada sembunyi. Kenapa bosong sembunyi? Karena ketong sumakan itu buah. Mereka tetap hidup, tetapi relasi di antara mereka juga terganggu. Dialog antara Tuhan dan mereka menunjukkan itu. Adam bilang, ini perempuan yang engkau tempatkan nih yang kasih beta itu buah. Kemudian Hawa bilang, ular yang goda-goda. Relasi di antara sesama ciptaan menjadi terganggu. Jadi Bapak Ibu, oke, mungkin saja ketong bilang, bahwa soalnya beta son cari Tuhan, juga beta ada hidup. Betul, saya dan saudara hidup. Tapi ketong bukan hidup dalam arti yang sebenarnya. Alkitab bilang, bosong hidup tapi sebenarnya bosong mati. Ketong sama seperti jenazah yang sedang berjalan. Dan karena itu, Tuhan memberi seruan, carilah Tuhan. Saudara, mencari itu merupakan bentuk kepedulian. Kalau misalnya ketong anak anjing hilang. Kalau ketong sana peduli san dia kan ketong san picari toh. Tapi kalau ketong peduli dia ketong ada picari. Bentuk dari kepedulian. Ketika kita diminta untuk mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan itu bentuk kepedulian kita. Berbeda dengan sikap yang tadi. Yang acuh tak acuh. Mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Mari jadikan ketompung hidup ini berdampak. Karena ingat sederhana saja. Kalau saya dan saudara pun hidup soalnya berdampak baik tentu saja. Ketong sama kayak jenazah yang ada jalan-jalan. Amin. Ku cari wajah
Dalam keadaan berdiri, kita mengaku iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan yang kami alami dan hidup setiap hari. Kini kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa segala persembahan kami, baik kolekte, syukur, nasar, persepuluhan, dan persembahan untuk pembangunan. Kami mohon Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Padamu Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum berdoa, saya ingin menyampaikan beberapa hal, merupakan informasi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota jemaat, tetapi juga himbauan dalam hubungan dengan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Yang pertama, mulai hari Senin tanggal 5 September pukul 15.00 sampai selesai, kita akan mengadakan kerja bakti untuk membongkar setelan atau bagesting. Ya. Itu direncanakan oleh panitia akan dilakukan mulai besok sampai pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua, dari panitia diperoleh informasi bahwa pekerjaan selanjutnya untuk pengecoran ring balok dan talang itu membutuhkan dana 120 juta rupiah. Dan dalam percakapan dengan panitia pembangunan, ada pikiran untuk membagi biaya ini menjadi tanggungan dari rayon-rayon. Jadi kalau 120 juta ini dibagi ke 8 rayon, maka setiap rayon mendapatkan bukan ya tanggung jawab untuk menyediakan 15 juta rupiah ya untuk pekerjaan ring balok dan talang. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang diupayakan pencarian dana baik melalui kolekte seperti ini ya. Bapak, Ibu, biasanya kalau kolekte umum itu kita mengedarkan 2 kantong kolekte. Dan 1/3 dari kolekte yang ada, itu kolekte biasa, itu disisihkan untuk pekerjaan pembangunan fisik. Nah, tetapi ya ketika mulai dari beberapa minggu yang lalu ya, ketika ketong pundi-pundi untuk pembangunan ini sangat sedikit. Ada saat di mana ketika Pak Mus mau membeli material yang dibutuhkan pada saat itu, uang sama sekali son ada. Minggu yang lalu itu ketika mau perlu beli sesuatu, Pak Mus sudah datang di kantor dan uang son ada. Tapi puji Tuhan, kemudian ada satu jemaat yang datang antar sumbangan 10 juta. Dan 10 juta itu langsung dipakai untuk membeli itu material. Memang bukan kadang-kadang Tuhan selalu menunjukkan dia pun kasih pada saat yang kita tidak duga. Ada usaha-usaha dana yang lain. Ibu-ibu dari setiap rayon, tiap minggu ada jual ini makanan untuk ketong beli. Ada kartu sumbangan tetap. Di rayon-rayon juga ada usaha-usaha yang lain. Mungkin ini menjadi sebuah beban untuk kita. Ya. Mungkin ketong merasa bahwa kaki ketong sudah lalu dibebani dengan ini pekerjaan. Tapi sebagai pendeta kita mau bilang begini. Kalau ketong punya komitmen untuk bersama-sama bangun ini, Tuhan pun rumah, mari Neo ketong jatuh bangun, mari ketong terus berjuang untuk terus membangun. Setuju kok Bapak Mama? Setuju pumpalaan lah. Ketong ingin supaya kalau Tuhan berkenan Oktober 31 Oktober ketong beribadah di bawah. Walaupun masih atap tapi ketong bisa di bawah. Nah, untuk itu maka ketong mesti bekerja keras. Ya. Yang ketiga, direncanakan pada tanggal 27 September nanti akan diadakan kegiatan kumpul keluarga. Kalau biasa ketong kumpul keluarga ini bukan untuk
Pendeta Tinko, Pendeta Norma, Pendeta Feby, po anak mau nikah sonde. Katong kumpul keluarga untuk ini, untuk pekerjaan ini, ya, untuk pekerjaan atap. Jadi mau adakan kumpul keluarga. Nanti ada undangan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara hadir dalam kegiatan kumpul keluarga. Mangkali ada yang bilang, hei, tos kumpul keluarga nih kali sekarang kumpul keluarga untuk bangun rumah gereja. Neo, namanya itu undangan. Dan kita berdoa bersama-sama, Tuhan buka ketong pintu berkat, buka ketong pintu hati, supaya neo sedikit-sedikit ketong saling membantu, ketong berkumpul untuk selesainya ini pekerjaan. Tuhan memberkati ketong semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami akan kembali dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam studi kami. Dalam berbagai pelayanan yang kami angkat. Dengan terus belajar untuk mencari Tuhan. Agar hidup kami ini berdampak. Berdampak positif bagi sesama kami. Dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang datang pada pagi ini dengan berbagai sukacita dan harapan mereka. Tuhan, berkenanlah Engkau untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan dan pergumulan mereka tiap-tiap hari. Dan berkenanlah pula Tuhan menjawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri kami semangat untuk terus melanjutkan hidup kami ini. Apapun tantangan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Tapi kami boleh percaya bahwa Engkau Allah Immanuel bagi kami. Kami mau berdoa bagi sejumlah anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Kusarianto, Bapak Yunus Tuselak, Bapak Markus Wila, Bapak Yahya Atamau, Bapak Gustaf Wabang bersama istri, Bapak Domingus Sanang, Bapak Melkianus Lobo, Bapak Petrus Manafe, Bapak Andreas Lederohi, Ibu Lenggu Kanamangi, Ibu Neti Pandi, Ibu Sofia Lolang, Ibu Ana Jo, Ibu Marlita Sumbung, Ibu Ance Gaja, Ibu Marta Detan, Oma Ota Frans, dan Oma Lende. Kami juga berdoa untuk Ibu Pomi Betty dan Bapak Joni Susak yang mempersiapkan diri untuk dioperasi. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan terus beri semangat kepada hamba-hambamu ini, beri sukacita, Tuhan berkati terapi-terapi medis yang mereka dapatkan, tetapi juga terapi-terapi iman yang mereka terima. Biarlah itu memberkati mereka. Secara khusus untuk Bapak Joni yang akan menghadapi operasi pada hari Selasa nanti, Tuhan Engkau kasih kuat hamba-Mu, dan biarlah seluruh proses boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh umat-Mu yang juga bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik yang ada dalam gedung kebaktian ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Engkau terus memberkati dan Tuhan memulihkan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk anggota-anggota jemaat yang berhari ulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Jinton Tunggul Tanjung, Oma Lin Bailain, Bapak Fred Mbui Lima, Ibu Tabita Paraede, dan Bapak Albert Riwu Kore. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang mensyukuri pertambahan usia mereka, dan kasih dan cinta Tuhan juga terus menjadi bagian mereka dalam pergumulan dan harapan-harapan mereka. Juga bagi semua umat-Mu yang bersuka cita karena berbagai sebab, yang tidak bisa kami sebut nama mereka satu persatu. Biarlah kami juga berharap Tuhan juga terus memberkati mereka dan memenuhkan sukacita mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayanan yang akan terjadi di Kota Baru di minggu yang baru ini. Tuhan terus memberkati kami semua dengan semangat, dengan roh hikmat,
roh takut akan Tuhan supaya kami bisa mengangkat pelayanan dengan sungguh-sungguh dan memberkati. Bahkan pelayanan gereja Tuhan di mana-mana Tuhan juga berkati. Terima kasih, kami berdoa bagi pelaksanaan konsultasi nasional kaum Bapa PGI yang akan berlangsung pada bulan Oktober di Kupang. Gemit yang mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, Tuhan berkati kami dalam seluruh persiapan dan biarlah segala sesuatu boleh dipersiapkan dalam percaya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan anak-anak dalam jemaat yang telah diwisuda pada tanggal 1 September yang lalu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing anak-anak kami boleh menyelesaikan studi mereka, tetapi mereka akan masuk ke tahapan yang berikut dari pergumulan mereka. Tuhan, Engkau buka jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan bagi masa kini dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, secara khusus kami mau berdoa bagi pekerjaan pembangunan rumah-Mu. Tuhan tahu akan keadaan kami pada saat ini. Kami sering mengalami kekurangan dana. Bahkan sekarang ini kami membutuhkan dana yang cukup besar untuk pekerjaan pengecoran ring balok dan talang, bahkan untuk penyelesaian atap. Kami memiliki rencana-rencana untuk pengumpulan dana. Tuhan, kami mohon Engkau buka jalan bagi kebutuhan kami ini. Kami tahu bahwa kalau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, selalu ada jalan keluar dari setiap pergumulan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang memberi dengan sungguh-sungguh, panitia pembangunan, semua kami yang bekerja keras untuk terselesaikannya pekerjaan pembangunan ini, yang memberi dalam berbagai bentuk, Tuhan kasih kami semangat, kasih kami hati yang penuh dengan kasih, sehingga ya Tuhan, kami selalu terdorong untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang ada pada kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai berkat. Bukan saja bagi kami, bagi keluarga kami, tetapi juga bagi persekutuan di Kota Baru. Terima kasih Bapa di sorga. Para tukang yang terus bekerja, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, semua orang yang memberi diri untuk melayani Engkau dalam ibadah ini. Para presbiter Rayon 2, tim multimedia, tim star, tim sekretariat, pemandu lagu, organis, Tuhan berkati semua kami yang terus dengan setia memberi diri untuk melayani Tuhan. Makasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak untuk berdiri. Saudara-saudariku, firman Tuhan telah disampaikan kepadamu. Karena itu pergilah ke dalam hidup, tugas pelayanan dan pendidikanmu dengan mengingat firman Tuhan.
Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari dan semua anak, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah kita yang ketiga ini telah selesai. Kiranya berkat Tuhan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita menunggu saudara-saudara kita di lantai 2 turun, mari kita semua sama-sama mengucapkan shalom. 1, 2, 3. Shalom.